Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nofri Aat Suswanto, mahasiswa Universitas Penermagraha dari Prodi PJKR Reguler 1 semester 2 dengan nomor NIM 200275. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi resum dari Ibu Teti Trisnawati SPD MPD, mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Kontribusi Psikologi Pendidikan bagi Pendidik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu peserta didik. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Yang A, memahami perbedaan individu atau peserta didik. Yang B, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang C, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Yang D, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang E, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Yang A, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang B, penggunaan media pembelajaran. Yang C, penyusunan jadwal pelajaran. Bagian B, hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan. Dengan memahami psikologi pendidikan, seseorang pendidik melalui pertimbangan-pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Yang kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Yang keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Yang kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang keenam, berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Yang ketujuh, menilai hasil pembelajaran yang adil. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Pentingnya psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Yang kedua, pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologik masing-masing. Yang ketiga, pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Yang kedua, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Yang ketiga, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Yang keempat, pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. Yang kelima, pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Yang keenam, pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Bagian D, kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Psikologi pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu pengembangan kurikulum, pengembangan program pendidikan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk menciptakan tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek. Yang pertama, karakteristik psikologis peserta didik. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pengalaman belajar siswa. Yang keempat, hasil belajar atau learning outcomes. Dan yang kelima, standarisasi kemampuan siswa. Penyusunan buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologis peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Misalnya, penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan lain sebagainya. Tidak bisa
lepas dari aspek psikologis peserta didik. Penentuan jurusan atau program. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Yang pertama, pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Yang kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Yang keempat, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan. Yang pertama, penentuan teknik evaluasi atau disebut juga dengan teknik tes atau teknik non-tes. Yang kedua, penentuan jenis tes atau disebut dengan lisan, tulis, dan perbuatan, serta objektif atau subjektif. Yang ketiga, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.